Ibu, nama saya Maria Putri Ninji. Saya berasal dari kelas 2021E. Saya akan menjawab soal UTS dari nomor 1 sampai 10 mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawabannya adalah, dalam hakikat bahasa Indonesia, bahasa manusia juga memiliki sifat-sifat seperti bersifat manusiawi, bersistem, arbiter, simbolik, konvensional, dan non-instingtif. Yang pertama, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang bersifat manusiawi, artinya bahasa hanya milik manusia. Bahasa adalah sesuatu yang dimiliki manusia dan merupakan hal penting dalam kehidupannya. Melalui bahasa, manusia dapat melakukan komunikasi untuk mempermudah atau mencapai tujuan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua, bahasa bersifat bersistem. Sistem berarti susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dengan yang lain. Berhubungan secara fungsional, bahasa terdiri dari unsur-unsur yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter. Artinya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Konvensional dapat diartikan satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kesepakatan, persetujuan, dan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbiter. Yang kelima, bahasa bersifat simbolik. Simbol adalah sesuatu yang dapat mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbiter. Yang keenam, bahasa bersifat non-instingtif. Artinya, bahasa tidak diturunkan dan dimiliki manusia secara genetis. Sekian untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat atau konsep bahasa. Jawabannya adalah, konsep bahasa dapat diartikan sebagai sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan ataupun tertulis. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sarana. Konsepsi bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Bahasa yang dikembangkan oleh pemakai berdasarkan kaidah. Sekian untuk jawaban nomor 2. Yang berikutnya untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Jawabannya adalah, secara teori, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuh dan
kedudukannya sebagai bahasa nasional. Sekian jawaban nomor 3. Berikutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawabannya adalah yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa. Yang ke-B, lambang identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku negara dengan latar belakang sosial budaya dan bangsa yang berbeda-beda. Yang keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sekian untuk nomor 4. Yang berikutnya nomor 5. Pertanyaannya, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jawabannya adalah yang pertama, bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa atau kegiatan kenegaraan baik bentuk lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan adalah bahasa yang digunakan sehari-hari pada saat menyampaikan pelajaran di sekolah. Bahasa pengantar pendidikan baiknya disesuaikan dengan latar belakang kebangsaan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang berikutnya, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian untuk jawaban nomor 5. Yang berikutnya nomor 6. Pertanyaannya adalah, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Jawabannya adalah, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Artinya, sejarah perkembangannya bahasa Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bahasa Melayu. Sekian untuk jawaban nomor 6. Yang berikutnya nomor 7. Sebutkan 15 contoh bahasa Indonesia tidak baku dan bentuk bahasa resmi dan bentuk bakunya seperti apa? Jawabannya adalah yang pertama, bentuk bakunya adalah asas. Bentuk tidak bakunya adalah azas. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah andal. Bentuk tidak bakunya adalah handal. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah bus. Bentuk tidak bakunya adalah bis. Yang berikutnya, energi. Bentuk tidak bakunya adalah energi. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah himbauan. Bentuk tidak bakunya adalah imbauan. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah minus. Bentuk tidak bakunya adalah minus. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah plus. Bentuk tidak bakunya adalah plus. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah truk. Bentuk tidak bakunya adalah truk. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah unit. Bentuk tidak bakunya adalah unit. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah zaman. Bentuk tidak bakunya adalah zaman. Yang berikutnya, bentuk tidak bakunya adalah aktif. Ya, bentuk tidak bakunya adalah aktif. Yang berikutnya adalah bentuk bakunya adalah apotik. Bentuk tidak bakunya adalah apotek. Yang berikutnya, bentuk bakunya adalah sanksi. Bentuk tidak bakunya adalah sanksi. Sekian untuk nomor 7. Yang berikutnya adalah nomor 8. Pertanyaannya adalah, sebut dan jelaskan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa lisan. Jawabannya adalah yang pertama, ragam bahasa menurut golongan penutur.
Dialek daerah tampak khas yang meliputi tekanan intonasi, panjang pendeknya bunyi, bahasa yang membangun aksen yang berbeda-beda. Yang kedua, ragam pendidikan. Ragam pendidikan dapat dibagi atas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Ragam bahasa non-baku dapat digolongkan dalam dua ragam bahasa santai dan ragam bahasa akrab. Ragam bahasa santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman-teman karib pada waktu beristirahat berolahraga. Yang ketiga, ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap-tiap pemakai bahasa. Ragam ini bisa disebut langgam atau gaya. Langgam atau gaya yang dipakai oleh penutur bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak berbicara atau terhadap pembacanya. Sikap penutur dipengaruhi antara lain oleh umur dan kedudukan yang disapa, pokok persoalan yang hendak disampaikannya, dan tujuan penyampaian informasinya. Berbeda berbagai gaya itu tercermin dalam kosakata dan tata bahasa. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Yang pertama, ragam formal digunakan dalam situasi resmi atau ragam formal atau ragam baku yang mengikuti kaidah atau aturan kebahasaan. Bahasa baku digunakan dalam beberapa situasi seperti komunikasi resmi, wacana teknis, pembicara di depan khalayak ramai, dan pembicara dengan orang-orang yang dihormati. Yang berikutnya, ragam formal lisan digunakan untuk ceramah ilmiah, pidato resmi, diskusi formal, dan debat resmi. Yang berikutnya, ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi. Yang pertama, kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku tetapi tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Yang pertama, ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman pembicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang hanya tepat muncul dalam konteks tertulis. Yang berikutnya adalah yang keempat, ragam bahasa menurut jenis pemakainya. Yang pertama, ragam bahasa menurut pokok persoalan merupakan variasi bahasa yang disesuaikan dengan aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, variasi bahasa tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang yang tergelut dalam bidang tersebut, misalnya ragam bahasa dalam bidang agama berbeda dengan ragam bahasa dalam bidang politik.
Yang berikutnya, ragam bahasa yang mengalami percampuran atau interferensi terjadi akibat penggunaan unsur-unsur bahasa lain seperti bahasa daerah, bahasa asing, apabila penggunaan unsur-unsur tersebut mengisi kekosongan atau memperkaya kesinoniman. Sekian untuk jawaban nomor 8. Yang berikutnya nomor 9. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis? Jawabannya adalah, ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Yang berikutnya, sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan unsur yaitu huruf. Sekian untuk jawaban nomor 9. Yang berikutnya nomor 10. Pertanyaannya adalah, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa tulis. Jawabannya adalah, yang pertama adalah intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat atau naik turunnya nada kalimat atau panjang pendeknya suara ketika berbicara atau membaca. Intonasi sangat dibutuhkan dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah lafal. Lafal merupakan cara seseorang mengeja atau menyebut kata saat berbicara atau membaca. Cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia meliputi vokal, konsonan, difton, gabungan, atau konsonan. Yang berikutnya adalah jeda. Jeda merupakan hentian atau istirahat sejenak pada saat kita berbicara atau membaca. Jeda sangat mempengaruhi makna dari pesan yang disampaikan. Penempatan jeda yang tepat memberikan kesempatan kepada pendengar untuk mencerna isi dan makna dari pesan yang disampaikan. Yang berikutnya adalah tempo. Tempo berkaitan dengan cepat atau lambatnya seseorang berbicara atau membaca. Apabila pembaca berbicara terlalu cepat, maka pendengar akan sulit untuk menerima informasi yang diberikan oleh komunikator. Yang begitu pula sebaliknya. Apabila pembicara dengan lambat, maka komunikasi akan cenderung jenuh dengan aspek yang akan dibahas. Yang berikutnya adalah tekanan. Tekanan merupakan keras atau lembutnya nada suara saat kita berbicara atau membaca. Tekanan sering dipergunakan untuk lebih mempertegas ejaan yang akan kita wujudkan. Baik, sekian jawaban dari hasil pertanyaan UTS dari nomor 1 sampai 10. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.